Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program KAID, Kajian Al-Qur'an Intensif dan Terpadu. Sebuah program belajar Al-Qur'an secara intensif terus-menerus. Terus-menerus. Sampai kapan? Sampai Tambah Allah mati. kita. Selama masih ada kenikmatan nafas yang mengalir, Tembus. maka ada kesempatan kita untuk terus kita belajar. Terus kita belajar. Insyaallah. Kayak kita berharap sekalian dengan ini semuanya Allah antarkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Ibu muliakan, alhamdulillah tadi kita udah belajar ya program tahsin, bagian daripada program yang terpadu. Ini kita belajarnya ada program tahsinnya untuk membaguskan cara membaca Al-Quran kita. Nanti ada program tadaburnya. Nanti ke depan ada program tahfiznya. Jadi kita menghafal beberapa ayat Al-Quran. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menghafal, bisa menyetorkan ulang ya hafalannya untuk dicek tentang kebenarannya. Sekarang ini kita baru dua programnya, program tahsin dan program untuk tadaburnya. Kita berharap ke depan bisa semakin maksimal insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini insya Allah ya, kita akan meneruskan materi kita di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana Allah itu meninggikan derajat seorang dengan Al-Quran. Karena itulah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam tentang wasallam. Allah. Tentang Allah berkaitan dengan Al-Qurannya. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Waalaikumsalam. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, mengangkat, bihadzal Qur'ani, dengan Al-Quran ini, aqwama, sekelompok orang, wa yada'u bihi, dan merendahkan dengannya, akharin, sekelompok orang yang lain. Bagaimana caranya Allah meninggikan martabat seorang? Dengan cara mereka itu mengimani Al-Quran. Jadi mereka yang mengimani Al-Quran, inilah orang yang akan diangkat martabatnya oleh Allah. Sampai berefek bagus dunianya. Dan kalaupun dirasa dia belum mendapatkan bagus di akhiratnya, dia nggak rugi. Karena Allah akan memberikan yang terbaik kepadanya nanti di akhirat. Berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kita sudah sebutkan kemarin Ibu, tentang mengimani Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang yang mereka itu mengimani apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Allah, mereka itu akan menjadi al-muflihun wa ulaika humul muflihun. Akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Ini ya yang dikatakan Allah meninggikan dengannya sekelompok orang yang Al-Quran. Kapan itu? Ketika mereka itu mengimani Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah mulai Bu sama-sama belajar tentang 8 poin. 8 poin, 8 perkara yang dengannya seorang dianggap telah mengimani Al-Quran.
Kita baru belajar dua ya. Dua. Apa yang pertama, Bu? Yang paling dasar? Membenarkan dan kedua Kan. mendengarkan. Membenarkan Al-Quran kan? Ya. Membenarkan dia adalah wahyu dari Allah. Dibawa oleh para malaikat Allah. Gitu kan? Fungsi ada sebagai hidayah. Itu dia. Pertama, membenarkan satu, dia adalah wahyu Allah. Dua, dibawa oleh malaikat Allah Jibril yang mulia. Yang tiga, punya tujuan yang mulia sebagai kitab hidayah. Hidayah. Ini penting. Kenapa? Karena itu orang-orang kafir itu tidak membenarkan Al-Quran. Yang kedua, ada yang nggak percaya. Dia diantar oleh Jibril. Seperti keadaan sebagian orang-orang Yahudi. Ya, yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah kan, yang mereka itu memusuhi Jibril. Kenapa? Karena Jibril itu membawa wahyu untuk Muhammad, ya, bukan kepada nabi dari Bani Israel. Ya, sesungguhnya apa? Mereka adalah musuhnya Jibril. Ini orang kafir ini, orang kafir. Seharusnya membenarkan bahwasanya di Al-Quran memang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah membenarkan dia adalah kitab hidayah. Kitab hidayah. Ini pertama. Ini harus dimiliki. Tanpa dengannya seorang nggak bisa dikatakan orang yang beriman. Nggak beriman. Harus dibenarkan. Dibenarkan dengan hati dan dibenarkan dengan lisan. Dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, bisa lihat. Lalu ada pun sekalian. Apa tuh? Mendengarkan Al-Quran. Ini mendengarkan. Ya. Jadi mendengarkan ketika ada orang yang membacakan kepadanya. Dan Masya Allah, kita sudah menyebutkan beberapa ayat-ayat demikian pula hadis Nabi yang menunjukkan betapa pentingnya seorang itu untuk mengkondisikan dirinya mendengarkan Al-Quran. Dan yang paling nampak itu adalah syariat Abu, syariat sholat berjamaah. Dari 5 sholat itu ada 5 sholat yang dikeraskan bacaannya agar para jamaah bisa mendengarkan Al-Quran. Nah, bisa mendengarkan Al-Quran. Dan itu dimulai di awal kehidupan dan di akhir kehidupan. Keras suaranya itu. Pada waktu sholat subuh. Kan dikeraskan bacaan Al-Qurannya. Dengan tujuan para jamaah bisa mendengarkan baik-baik ayat tersebut. Masya Allah. Bayangkan Ibu. Ini kan pagi hari udah bangun nih. Sholat subuh dulu. Nanti mereka akan keluar rumah untuk berbagai macam aktivitas. Maka fungsinya kenapa mendengar Al-Quran? Karena di situ ada hidayah untuk kita bisa beraktivitas yang maksimal pada hari ini. Terus sampai dengan sholat zuhur, sholat asar itu nggak dikeraskan. Tapi pulang kerja, ya tiba-tiba sore malam hari, ah dikeraskan lagi bacaannya. Jamaah dengar itu Al-Quran di sholat maghrib dan pula isya. Coba Ibu perhatikan itu. Ya, ini adalah pengkondisian yang wajib, ya, yang wajib eh, dari Allah dalam sholat berjamaah. Adanya bacaan dengan jahar itu tadi punya tujuan. Buat apa? Ya, buat bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang mendengarkannya. Nah, jadi sekali lagi Bu, ini menunjukkan ya betapa penting kita itu punya kondisi-kondisi yang dengannya kita bisa mendengarkan Al-Quran. Sholat berjamaah, mendengarkan dari HP, di mobil, dan seterusnya. Oke ya. Nah, sekarang Bu, poin yang ketiga. Ya. Dan ini sangat-sangat penting sekalian. Dia sudah percaya ya Al-Quran. Kayak orang kafir. Dia datang mendengarkan perkataan Nabi. Mendengarkan dia. Nah, oh benar itu. Akhirnya ibu apa Bu? Membuat dia itu semangat untuk yang ketiga. Karena dia tahu Al-Quran bukan kitab biasa. Al-Quran wahyu Allah. Al-Quran adalah hidayah. Maka dia pindah kepada hal yang ketiga. Apa itu? Dia semangat untuk yang ketiga. Yaitu mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Akhirnya pesannya apa?
dia meluangkan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran. Kalau mendengarkan bukan kan bisa didatangi tuh, didatangi oleh orang yang berdakwah, ya kan? Tapi kalau belajar itu misalnya Bu, kita sengaja, secara sengaja kita itu mendatangi guru kita, mendatangi orang yang kita percaya bisa membantu kita untuk mendapatkan ilmu Al-Quran ini. Masya Allah. Dan ini Bu, termasuk perkara yang sangat-sangat penting agar seorang bisa terangkat untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan ditinggikan martabatnya oleh Allah ketika mempelajari Al-Quran. Makanya ibu sekalian kita mendapatkan ya begitu banyaknya hadis Nabi yang menunjukkan ya tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Dan ini sudah disebut di awal-awal kita program kait disebutkan di antaranya yang paling terkenal hadis Nabi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini sudah menunjukkan ya, pentingnya mempelajari Al-Quran. Ada pertamanya. Apa itu? Dengan belajar Al-Quran, membuat seseorang itu menjadi hamba Allah yang terbaik. Ayo Bu belajar. Belajar. Kata Nabi, khairukum orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar. Dan bukan belajar seadanya, Bu. Belajar serius. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan ilmu yang nantinya ilmu ini bisa berubah menjadi amal. Bukan sekedar ilmu itu, Bu, menjadi gaya-gayaan. Banyak ilmunya, banyak detailnya. Bukan. Tapi ilmu agama ini, khususnya ilmu Al-Quran adalah ilmu untuk menjadi amal. Menjadi amal. Yang selanjutnya insya Allah akan membuat hidup kita semakin bermakna. Semakin berkualitas dunia dan akhirat. Maka belajar. Maka belajar. Ini keutamaan pertama, Bu. Yang kedua, kenapa kita belajar? Karena dia adalah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita ya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelasin dari Nabi kan? Man salaka tariqan. Barang siapa menempuh tariq, sebuah jalan. Yaltamisu fihi ilman. Yang dia menempuh jalan itu dengan tujuan untuk yaltamisu ilman. Mencari ilmu. Khususnya ilmu agama. Kata Allah, sahalallahu lahu bihi, maka Allah akan sahala, memudahkan lahu untuknya bihi dengan ilmu ini tariqan ilal jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya, jelas bisa kan yang belajar tuh. Sehingga dia tahu mana jalan menuju Allah. Kan Bu? Kalau dia nggak belajar dia nggak tahu mana jalan menuju Allah. Ini jelas banget. Semua itu pekerjaan butuh ilmu. Mau jadi dokter ada ilmunya. Mau jadi ahli pertanian ada ilmunya. Biar nggak salah arah. Nah, apatah lagi ilmu, apatah lagi kalau mengingat surga Allah itu adalah jalannya itu. Dan pemilik surga yaitu Allah telah menunjukkan jalan-jalannya berupa ilmu Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga membuat kita harus belajar Ibu. Harus belajar. Meluangkan waktu untuknya. Masya Allah. Jadi ya karena itu nggak sambilan, sambil enggak. Ada kondisi yang membuat kita siapkan diri kita siapkan hati kita siapkan telinga kita. Buat apa? Buat menerima, buat mendapatkan ilmu ini. Coba kalau sambil-sambilan, ya mungkin bisa, tapi nggak akan maksimal. Sambil kerja ini, mendengarkan ini, itu bagus. Tapi kalau mau maksimal, Bapak, kondisikan diri khusus untuk Al-Quran. Untuk mempelajari Al-Quran. Masya Allah.
Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga, yang menunjukkan utamanya apa? Bahwasanya ketika orang itu belajarnya bermajelis bareng-bareng. Ya, ini nih. Ya. Tadi kan apa? Bebas ya. Bisa belajar sendiri, bisa bareng-bareng. Tapi kalau orang itu belajarnya bareng-bareng, rame-rame sama-sama, itu ada keutamaannya. Dan yang luar biasanya Ibu, itu Nabi sampai mendetailkan tentang keutamaan mereka yang berkumpul untuk belajar bareng. Seperti yang kita coba kerjakan sekarang ini bisa lihat. Ya. Kata beliau, alaih salatu wassalam. Ya, coba kita perhatikan ya. Hadis ini cukup panjang. Ya, karena dia detailkan ini. Kata Nabi, ya, majtama'a qaumun. Tidaklah sebuah kaum, sekelompok orang berkumpul fi baitin min buyutiya, min buyutilah, di rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya adalah masjid ya. Tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu daripada rumah Allah. Nah sekarang ngapain kumpul di masjid? Sholat, nongkrong, makan-makan. Bukan. Tapi apa? Untuk dua hal kata Nabi. Yang pertama adalah yatsluna kitab Allah. Masya Allah. Mereka tilawah. Mereka membaca kitab Allah. Ayo Ibu Gayatri baca, Ibu Gayatri. Ayo Betty baca. Ayo Pak Fauzin baca. Ya kan Bu? Jadi mereka apa? Berkumpul untuk membaca Al-Quran. Ada yang baca berarti ada yang mendengarkan. Itu Bu. Yang kedua adalah wayatadarasunahu. Tadarosa. Ini apa ini kalau sini 5 huruf kalau bahasanya ilmu sekejap kan kita pelajari itu. Mereka saling belajar. Tuh Bu. Bainahum sesama mereka. Di antara mereka. Dan mereka itu yatadarasunahu. Saling belajar Al-Quran. Ya. Di antara mereka. Tips kalian. Jadi mereka mengkondisikan dirinya untuk bisa belajar bareng-bareng sama-sama. Ibu, Bapak, apa yang mereka dapatkan? 4 kata Nabi. Illa kecuali akan mendapatkan 4 itu. Masya Allah. Yang pertama, nazalat alaihi musakinah. Nazal itu nuzul. Nazalat turun. Alaihi musakinah kepada mereka sakinah ketenangan. Masya Allah Ibu. Ini kata-kata yang luar biasa Ibu. Sakinah. Kita sering mendengarkan punya kata sakinah di mana Bu? Kalau ada orang kawin kan, semoga keluarganya mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Oh, Pak Muhsin, kalau kawin dulu baru orang bisa sakinah ya? Kawin dulu ya? Kalau nggak kawin nggak dapat. Oh nggak, banyak jalannya itu sakinah dapatkan. Dan ternyata orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka akan turun kepada mereka sakinah ketenangan. Dan Ibu, ini termasuk hal yang paling berharga dalam hidup seseorang sesudah keimanan. Dia punya iman, lalu dia bisa tenang hidupnya, Masya Allah. Dan itu ada hubungannya Bu antara iman dengan tenang itu. Ya, karena ternyata ya yang buat orang itu mau tenang sebenarnya kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana perkaranya Bu bisa tenang? Bisa tenang. Dan itu hal yang paling berharga. Nah, coba bisa lihat. Kita ingat apa kata Nabi tentang ingat Allah dengan Al-Quran? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala ingatlah. Tuh kata Allah. Allah kasih peringatan. Wahai ala ingatlah. Apa? Bizikrillah. Dengan berzikir kepada Allah. Dengan menyebut Allah. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Mengingat Allah. Menyebut Allah dengan Al-Quran. Nah, ada Bu.
Secara mutlak lagi itu secara umum, zikir Allah yang paling utama apa? Adalah membaca Quran. Nah, secara umum, lihat. Jadi, inilah perkara yang paling utama membuat mereka itu bisa mendapatkan ketenangan tersebut. Ya. Nah, ini Bu, Bapak sekalian, yang disebutkan pada hadis ini. Yang pertama, turun kepada mereka terangan karena mereka baca Quran dan belajar bareng. Yang kedua, wa humur rahmah. Rahmat Allah itu akan ghoshiyahum. Apa itu ghoshiyah, Ibu? Menutupi mereka. Masya Allah. Muka, belakang, kiri, kanan, atas, bawah ada rahmat Allah. Masya Allah. Jadi akan datang kepada mereka itu rahmat Allah dari berbagai penjuru, dari berbagai sisi. Ibu, rahmat, rahmat, apa itu rahmat? Sayangnya Allah. Sayangnya Allah. Dari mana? Rahmah, rahmat dari Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim. Yang puluhan ribu kali kita mendengarkan ini nama dan mengucapkannya. Ya, ya Allah, Engkau Ar-Rahman, Engkau Ar-Rahim. Berikanlah rahmatmu kepadaku. Caranya apa? Allah tunjukkan lewat nabinya. Nih, kalau mendapatkan rahmat Allah, caranya apa? Ayo, hadir, berkumpul di majelis, ada yang baca Quran, belajar bareng, dapat itu. Masya Allah. Ini kalau orang ngerti, oh semangat tuh. Semangat apa? Semangat belajar dan mengajar. Oke. Yang ketiga, baru dua nih. Ya, ini sudah luar biasa. Dapat ketenangan, dapat rahmat. Sudah luar biasa. Ternyata masih lagi dua. Yang ketiga, wahaffathumul malaika. Para malaikat Allah yang gak pernah berdosa. Dikelilingi Yang selalu berdoa itu, Bu, hafaz. Apa itu hafaz tuh? Ya. Kelilingi. Ngelilingi mereka. Mengerumuni mereka. Masya Allah. Baik, Ibu. Jadi malaikat hadir di situ, ya, dan mengelilingi mereka, mengerumuni mereka. Pak Edi bisa bayang nggak? Kalau ada sekumpulan orang, 100 orang datang lalu mengerumuni Pak Edi. Ya. Tapi mereka mereka mengelilingi sambil mendoakan. Masya Allah Pak Edi, semoga sehat selalu Pak Edi, berkah selalu, ya mudah urusannya. Semua bilang begitu Pak Edi. Senang nggak Pak Edi? Senang Ibu Nasr? Senang banget, Ustaz. Doakan. Ya, oke nih. Lihat kiri ada yang doain, lihat kanan ada yang doain, ke depan ada yang doain, belakang ada yang doain. Ini manusia, ini apa? Ini malaikat. Kata Nabi, wahafatuhumul malaikat. Mereka diliputi, dikelilingi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini nggak main-main bisa lihat. Ya. Dibocorkan berita langit. Ini berita langit ini. Dari Allah dan disampaikan lewat lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat sabda beliau. Biar kita semangat Ibu. Semangat kita berkumpul untuk Al-Quran, membacanya dan belajar. Bapak Ibu sekalian, Allah, para malaikat. Bahkan lebih detailnya Allah menyebutkan Ibu, bagaimana itu para malaikat. Mereka itu bersikap terhadap orang-orang yang mengakui Al-Quran. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran. Itu ada perincian Al-Quran tentang sikapnya para malaikat kepada mereka-mereka yang beriman, yang cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran. Di mana itu, Bu? Di dalam surat Ghafir. Coba dibuka. Surat Ghafir. Berapa ya? Gak hafal, Pak. Surat yang ke-40.
Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ada surat Ghafir. Halaman berapa ya? Coba. Halaman berapa itu? Amin. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Oh, Halaman 467. 467. Coba dilihat. Masya Allah. Nah, Saya ingin, halaman berapa, saya ingin Ustaz? Bu semua mendapatkan ayatnya ini. Wah, ini kalau kita ngerti Bu luar biasa nih. Halaman berapa, Ustaz? Halaman berapa Ibu? 467. Ya, 467. 467. Hmm. Ayo coba Edi baca. Alladzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 7 ya. Alladzina yahmilunal arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنة عدن Dipanjang. التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات Pendek. Wakihim. وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم Ya Allah, Masya Allah. صدق الله العظيم. Ibu, coba kita perhatikan Bu ya. Kita perhatikan terjemahnya nih. Mananya. Kata Allah, Alladzina yahminunal arsya. Para malaikat yang memikul arsy Allah. Ibu, itu arsy apa? Makhluk Allah yang paling besar. Lebih besar daripada langit dan bumi. Bayangkan itu. Terima kasih. Ya. Apa kata Allah? Ada para malaikat yang memikul ini arsy Allah. Ibu ya. Waman haulahu. Demikian pula ada malaikat yang berada di sekitar arsy. Apa kerjaannya Bu? Itu para malaikat. Satu. Yusabbihuna. Mereka selalu bertasbih kepada Allah. Mensucikan Allah dari hal-hal yang pantas bagi Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah dari kesyirikan, dari sifat lemah, dari sifat zolim, dari sifat nggak adil. Subhanallah. Yang kedua lagi Bu, bihamdi rabbihim. Selalu memuji Rabb mereka Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh. Ini kerjaannya malaikat kepada Allah. Tapi yang ketiga, apa yang ketiga lagi? Wa yu'minuna bihi. Mereka selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan iman sebenarnya. Ibu, tiga ini semuanya dari siapa? Dari malaikat kepada Allah. Ya kan? Bertasbih, memuji dan beriman. Tapi yang keempat, bukan kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan mereka memintakan ampun kepada Allah tentu. Buat siapa? Lillazina amanu, untuk orang-orang yang telah beriman. Masya Allah, kerjanya malaikat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, buat siapa? Buat lillazina amanu. Minta ampun kepada Allah buat siapa?
buat untuk orang-orang yang beriman. Kebayang Ibu, kalau ada orang yang selalu mendoakan kita, ya Allah ampunkanlah Ibu Fatimah, ya Allah ampunkanlah Ibu Rahma, ya Allah ampunkanlah guruku, ya Allah ampunkan muridku, orang tuaku. Bayangkan kalau ada orang yang selalu mendoakan kita. Ini siapa yang mendoakan? Malaikat yang nggak pernah berbuat dosa. Oke. Lalu Bu, Allah menyebutkan bentuk doanya para malaikat. Wah, ini cakep banget doanya malaikat ini, Bu. Luar biasa doanya. Dia mulai dengan puji Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rahmatmu dan ilmumu itu wasi'ta meliputi kulla syai' segala sesuatu. Masya Allah. Baikkan Ibu. Rahmatmu dan ilmu itu wasi'ta kulla syai' meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ini Bu. Maka berikanlah ampunanmu kepada orang-orang yang tabu, yang bertobat. Dia manusia, ada berusaha berbuat kebaikan, berusaha taat, tapi bisa terjatuh kepada kemaksiatan, kesalahan. Tapi tabu, mereka tobat kepada Engkau ya Allah. Maka faghfir ya Allah. Faghfir ya Allah. Maka ampunkanlah kepada orang-orang yang bertobat kepadamu. Wattaba'u sabilaka. Dan orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jalanmu ya Allah. Karena dia pergi belajar, dia pergi berguru, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan tidurnya. Buat apa? Buat belajar. Dengan tujuan dapatkan ilmu, kemudian wattaba'u sabilaka. Agar mereka bisa mengikuti jalanmu ya Allah. Faghfir, ampunkanlah mereka ya Allah. Yang ketiga, masih doanya para malaikat. Waqihim azabal jahim. Waqihim, dan jagalah mereka. Lindungilah mereka ya Allah dari azabal jahim, azab neraka jahim, azab neraka jahanam. Wah, berat banget Ibu. Dengarnya itu udah menakutkan. Dengarkan itu azab jahim. Apalagi kalau kena, nggak kebayang. Tapi malaikat Masya Allah Bu berdoa. Tapi spesial. Spesial untuk orang-orang yang beriman. Yang berusaha untuk kembali kepada Allah. Yang berusaha untuk mengikuti jalan Allah. Tapi jatuh lagi, jatuh lagi. Jatuh lagi, jatuh lagi pada kesalahan. Karena dia manusia, dia bukan malaikat. Kata Allah, sebaik manusia itu apa? Adalah khotok, banyak dosanya, banyak salahnya. Tapi sebaik-baik orang yang salah, orang yang tawab, yang banyak bertobat kepada Allah. Wa khairul khotoin at-tawabun, kata Allah. Dan kata Nabi, dan sebaik-baik orang yang salah, yang at-tawabun, yang banyak bertobat kepada Allah. Kata Allah apa? Dia doakan. Doakan sekalian. Ya. Apakah sudah selesai Bu doanya Bu? Belum selesai doanya. Sambung lagi doanya malaikat. Rabbana. Kata malaikat, wahai Tuhan kami. Tuhannya dunia, Tuhannya akhirat, Tuhannya surga, Tuhannya neraka. Dia Robnya itu. Dia yang punya. Dia yang urus semuanya itu. Rabbana. Wa adkhilhum. Masukkanlah mereka. Yang beriman itu. Kemana? Jannati Aden. Ke dalam surga Adenmu. Surga yang kekalmu itu. Allati wa'attahum, yang engkau telah janjikan kepada mereka waktu di dunia. Lewat Al-Quran. Ya, engkau sebutkan itu. Yang beriman surga. Ya Allah, kata malaikat, masukkanlah mereka ke dalam surga Adenmu yang engkau telah janjikan kepada mereka. Dan jangan sendirian ya Allah. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Siapa? Wa ma sholaha. Bersama siapa saja yang soleh. Min azwajihim, dari min abaihim, dari mereka, dari orang tua mereka, bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Masya Allah. Yang soleh Allah,
kumpulkan bersama bapakku, ibuku, kakekku, nenekku, buyutku. Ya. Siapa lagi, Bu? Wa azwajihim, dan pasangan hidupku waktu di dunia, suamiku, istriku. Ya Allah, buat kami kumpul bareng. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka. Bayangkan Ibu, luar biasa. Siapa yang kunjung kita doakan kita sekalian? Kita pernah dengar ada orang doa kita seperti ini, Bu? Pernah dengar nggak? Sampai orang tua kita, sampai anak kita, sampai teman kita ada yang pernah berdoa begini? Ibu, Allah bocorkan ada yang peduli kepada kita. Kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita berusaha mengikuti jalannya. Apa ini, belajar Ibu sekalian, belajar ini. Ya Allah, masukkanlah mereka dalam surganya. Mereka bareng dengan siapa yang soleh. Dari orang tua mereka, pasangan hidup mereka, anak-anak mereka. Sekalian. Innaka antal azizul hakim. Karena sungguh engkau itu ya Allah benar-benar maha perkasa. Mampu memberikan apa yang kami inginkan ya Allah. Begitu kan? Itu memperkasa. Al-Hakim, dan maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, dan jagalah mereka dari berbagai macam bentuk keburukan. Keburukan dunia, apalagi keburukan akhirat. Terutama keburukan akhirat. Wa man taqi sayyi'ati yauma idzin. Karena barang siapa yang engkau jaga dari keburukan yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, faqad rahimta, maka sungguh engkau telah sayang kepadanya ya Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Karena itu benar-benar adalah keberuntungan yang besar. Masya Allah, Ibu, Bapak, siapa yang berdoa? Malaikat. Wah, kita nggak pernah dengar begini doanya manusia beginian. Seumur hidup saya tuh nggak pernah dengar ada imam atau orang berdoa begitu. Ya Allah, masukkanlah mereka-mereka yang beriman, kami-kami yang beriman, ke dalam surgamu ya Allah. Begini doanya yang ada, belum pernah. Tapi sekali lagi, Bu, Allah bocorkan. Ya. Dan patenkan di Al-Qur'annya tentang makhluk Allah yang tersembunyi, yaitu para malaikat. Yang kerjaannya selalu bertasbih, memuji Allah, beriman kepada Allah. Jadi mereka sangat dekat dengan Allah. Lalu kerjanya, Bu, meminta kebaikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulnya. Dan beramal kepada kitab Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rahmatmu, ilmumu meliputi segala sesuatu. Termasuk engkau mengetahui tentang aku ya Allah. Faghfir lilladzina tabu. Maka ampunkanlah orang-orang yang bertobat kepada engkau ya Allah, termasuk aku. Orang-orang yang imam mengikuti jalan engkau ya Allah, termasuk aku. Dan jagalah mereka dari neraka jahanam, termasuk aku ya Allah. Masya Allah. Ibu, siapa ini? Para malaikat. Itu yang akan dikerjakan malaikat ketika berhadir dalam sebuah majlis. Majlisnya majlis Al-Quran. Kata Nabi, wahaffathumul malaika. Mereka dikerumuni oleh para malaikat. Satu aja berdoa begitu luar biasa, Bu, satu malaikat. Ini makanya apa? Mengerumuni. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Bisa banyak. Masya Allah. Ya, Bu. Ini kan buat apa dikabarkan ini? Buat apa? Buat kita nih merubah diri kita. Dan berpindah menjadi pribadi yang berada pada kondisi bermajlis Al-Quran. Di situ kita membaca Al-Quran. Di situ kita belajar Al-Quran. Dan yang keempat, itu kan malaikatnya, Bu. Ada yang keempat nih, siapa? Allah. Kalau Allah ngapain? Ya, Allah buat apa? Kata Nabi,
Wa dzakarahumullahu fi man inda. Wa dzakarahumullah. Dan Allah akan menyebutkan mereka. Zakarah menyebutkan mereka. Ya. Ada Ibu Gayatri. Hambaku Gayatri. Hambaku Nevia. Hambaku Nasra. Hambaku Edi. Hambaku Ihsan. Hambaku Eti. Ya. Menyebut mereka. Bu, kepada siapa? Fiman indah. Kepada para malaikat yang berada di sisinya. Jadi membanggakan. Membanggakan orang-orang yang berkumpul untuk Al-Qurannya. Ini hambaku nih, Masya Allah. Lagi kumpul dengan Al-Quran. Yang lain pada kumpul untuk maksiat. Yang lain pada kumpul untuk buang-buang waktu saja. Ini kumpulnya malam hari lagi. Ini kumpulnya untuk Al-Quran lagi. Masya Allah. Bisa dibayangkan selanjutnya. Allah nggak berbangga dengan hambanya. Kecuali hamba-hambanya yang solihun. Yang soleh. Yang beriman kepercaya kepadanya. Yang percaya kepadanya. Kepada Rasulnya. Dan beriman kepada kitabnya Al-Quran. Apa ibu indikasi mereka beriman kepada Al-Quran? Mereka membacanya dan mereka belajar kitabnya. Coba ibu saya lihat. Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Hadisnya hadis yang sahih. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Masya Allah. Nah ini kalau Bu, kita belajar, kita hadirkan perkataan Nabi sekalian, kita hadirkan isinya sekalian, ayo. Selalu Bu, selalu ketika tiba saat-saat kita belajar, kita serius belajar. Kadang-kadang ada masa-masa kita mengatakan, aduh capek sekali, ya Allah, seharian kerja, ya Allah, capek banget nih. Ya. Tapi ya, tahunya hari Rabu tuh ada program kait. Selama ini sudah apa? Sudah berusaha untuk komitmen dengannya. Nah, itu kan ada pikiran itu. Aduh, capek ini. Pergi belajar nggak ya? Atau atau pergi tidur langsung ini? Itu bisa muncul sekalian. Jangankan muridnya, gurunya pun bisa begitu. Gurunya pun bisa gitu. Ya, gurunya punya jam mengajar hari Senin, mengajarnya hari Rabu, mengajarnya pada Isya. Ya, gurunya kan punya kerjaan lain tuh. Nah, apakah mengajar ataukah bisnis pada waktu siang hari? Ya, tapi di malam hari ini, bayangkan kalau ada gurunya pebisnis, ya, gurunya sibuk siang hari, muridnya pada kumpul malam hari, pada kumpul. Tapi gurunya bilang apa? Maaf ya, saya nggak jadi hadir nih. Kenapa? Capek sekali nih, capek sekali. Kira-kira bagaimana Bu? Bagaimana perasaan murid? Oh ya, malum Ustaz, malum ya. Guru kami kerja, guru kami seharian untuk kerja di pasar, pedagang dia. Guru kami sudah berdakwah siang hari. Tapi kira-kira bagaimana? Kalau tiap hari begitu bagaimana ya? Tiap pekan begitu. Bisa bubar belajarnya. Bisa belajar. Dan bahkan bisa jadi guru jadi penyebab muridnya nggak semangat belajar. Ah, gurunya nggak semangat ngajar. Akhirnya apa? Gara-gara guru, murid berhenti belajar Al-Quran. Gimana ya? Gara-gara guru murid berhenti belajar Al-Quran. Jadi apa sekalian? Ya, guru pun butuh semangat. Ya. Semangat ya. Untuk bisa berada pada kondisi yang terbaik. Kalau murid saja ibu ya. Murid saja yang belajar Al-Quran. Yang baca Quran itu dipuji oleh Allah sebegini nih. Yang disebutkan tujuannya. Apalagi yang mengajarkan. Apalagi yang mengajarkannya. Itu terasa lebih utama. Ibu, bapak, semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan tentang pentingnya kita ini mempelajari Al-Quran. Nah, nanti belajarnya macam-macam. Ya, nanti ya, Bu, belajar. Yang belum bisa ngaji, Bu, belajar ngaji, Bu. Dari apa? Dari alif, ba, tasa, aba, tasa, jaha, kho, dibalik-balik itu. Ya, a, i, u, ba, bi, bu, nanti an, in, un, panjang pendeknya, makrotnya, sifat-sifatnya. Ya, panjang pendeknya, belajar sekalian. Butuh kesabaran. Tapi di antara hal yang bisa menguatkan diri kita, ya, adalah kondisi kita sedang belajar, Ibu. Ya, iya betul, kita ingin hasil.
Kita belajar baca Quran, tujuannya apa? Bisa ngaji. Itu jelas itu. Tapi ya, yang namanya bisa ngaji itu ada Allah yang kasih. Allah yang kasih. Mau cepat lambat itu urusannya Allah. Tapi tugas kita adalah belajar. Yang kedua, mencari jalan agar bisa cepat belajarnya. Itu tugas kita. Tapi ya, yang akhirnya buat dia itu bisa ngaji, Allah. Dengan taufiknya insya Allah. Ya. Tugas kita adalah belajar. Tapi ketika orang belajar sibuk, itu sudah apa? Sudah mendapatkan kebaikan. Ya. Belajar tahsin. Belajar tahsin misalnya. Coba deh. Mungkin kalau kita bu yang sudah terbiasa mengaji kan, atau sudah ikut program tahsin, ada guru tahsinnya. Terus pernah sama Ustadz Ato. Saat ini masih katakan cukup jauh belajarnya. Saya pribadi pun nggak pernah mengalaminya itu. Ya, belajar Indonesia selesai, bahkan sampai menghafal Quran. Terus pergi ke Mesir dari SMP. Sekarang SMA selesai, sekarang masuk kuliah. Masih kuliah. Ya. Tapi kalau untuk belajar Quran jauh banget. Ya, jauh banget. Allah beri kepada beliau. Saya kita belajar sama beliau. Itu terasa. Oh ternyata masalah. Dan itu sebenarnya belum belum dikoreksi secara detail. Kalau detail dikoreksinya bisa jadi banyak sekali salahnya tuh. Banyak sekali kurangnya. Tapi karena kita baru belajar, biarlah sebagian itu apa? Bertahap dulu. Ya. Yang berat-berat yang dikoreksi, yang panjang pendeknya keterlaluan. Ya kan, Bu? Tapi kalau masalah makhraj, mungkin sifat itu belum terlalu. Pelan-pelan dulu. Pelan- Tapi nanti sekalian, eh, ketika orang orang itu belajar akan ketahuan. Itu baru koreksi apa? Cara bacanya. Apalagi yang kedua, dikoreksi berhentinya bagaimana, wakafnya bagaimana. Wah, kalau begitu lebih 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 berat lagi tuh. Karena kalau orang mau ngerti Bu, bagaimana berhenti yang benar atau kamu mulai benar, itu sangat tergantung dengan apa ngerti artinya, ngerti maknanya. Oh ini Bu tadi kan, siapa tadi baca tuh, baca Quran. Ini Bu berarti jangan sini Bu, apa mundur sebelumnya. Karena secara arti nggak pas. Nggak pas orang berhenti di situ. Harus mundur beberapa kata sebelumnya. Tapi di mana mundurnya nih? Memundur satu kata, dua kata, itu sangat tergantung dengan arti. Nah sekarang Bu kita bantu. Ini kan Ibu, kalau mau berhenti apa, memulai lagi mundurnya dua tiga kata sebelumnya. Itu sekalian. Nah, nanti apa sampai dia ilmunya? Kenapa bisa begitu? Itu ada ilmunya itu. Ilmu wakaf dan ibtidah. Nah, artinya apa? Eh, kita harus menyiapkan diri kita, Pak Edi. Ya, Ibu Nasir ya. Buat apa? Buat kuliah terus. Kuliahnya nggak mesti kuliah formal, nggak mesti kuliah S1, nggak mesti kuliah S2, S3. Ya, kuliahnya boleh. Apa? Kuliah di kait, boleh. Nah, makanya itu kait, Bu. Ibu kait, Bu. Disiapkan, Bu. Buat apa, Bu? Buat jangka panjang sampai mati. Iya. Makanya namanya kait. Kajian Al-Quran intensif. Intensif. Dia nggak bilang masanya itu cuma 3 tahun. Dia mah ada tahapannya Bu, ada tahapannya. Tahap 1, 2, 3 ada itu. Tapi dari awal terus sampaikan ini Bu, disiapkan sampai kapan? Sampai semua mati. Gurunya mati duluan, muridnya mati duluan. Ya. Yang penting apa? Kita sudah berikhtiar. Kita mau belajar Al-Quran sampai kapan? Sampai mati. Selama ada kenikmatan oleh Allah berupa nafas, berupa kehidupan, maka itu berkesempatan untuk belajar Al-Quran. Intensif dan terpadu. Ada belajar bacanya, ada belajar tahsinnya, ada belajar tadaburnya, nanti belajar menghafalkannya lagi. Ya. Nanti apa lagi Bu? Nanti belajar cara mengajarkannya. Itu ada nanti Bu. Belajar mengajarkannya lagi tuh. Coba Ibu sekalian. Belajar. Nah, ini Bu. Belajar apa? Belajar membacanya. Biar semakin bagus. Dari mengenal huruf, nanti kalau oke, naik level kedua belajar tahsin. Ya, belajar tahsin. Belajar tentang makhrajnya, bagaimana sifat-sifat huruf-hurufnya itu. Ada yang dibaca kol-kola, dibaca pantul.
Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Itu kan sangat spesifik, Bu. Ada yang dibaca panjang pendeknya diperhatikan. Ini harus dua panjangnya, ini harus 4 panjangnya. Ya, nggak boleh banyak-banyak. Itu Masya Allah. Ya. Bukan yang bilang, kok susah banget belajarnya ya? Apa susahnya? Ya, kita ini Allah kasih kenikmatan nggak pernah berhenti. Ya. Dan ini adalah maunya Allah, Bu. Allah mau kita baca Al-Quran seperti maunya Allah. Bukan baca Al-Quran maunya kita. Kok maunya kita? Belajar sebentar belajar. Ya. Jadi kalau orang paham sekalian, maka apa? Akan semangat baca Al-Quran. Allah melihat belajarnya itu. Ya. Hasilnya, Bu, sambil jalan. Sambil jalan. Dengan keseriusan akan berubah sedikit demi sedikit. Akhirnya semakin bagus cara baca Al-Qurannya. Ya. Sampai nanti ngerti bagaimana wakafnya, bagaimana ibtida'nya. Ya. Alhamdulillah guru kita satu ini termasuk yang spesial belajar apa? Masa itu. Saya pribadi pun mau belajar. Belum sampai segitu. Ya. Oke. Nanti Bu, belajar untuk apa? Untuk belajar maknanya. Bagaimana baca Quran. Kita bisa ngerti. Tadi Bu, coba bayangkan kalau kita ngaji Bu, baca Ghafir kita ngerti. Ya. Kita ngerti Bu, terus kita sampai kita hafal itu. Kita sering baca. Masya Allah. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya. Kalau orang paham Bu, kalau orang paham itu bisa cepat menghafalnya, bisa menikmati menghafalkannya dan tahu ya arahnya kemana ini kita baca ini ayat. Arahnya kemana kita kenapa kita hafal ini ayat. Nah, di antaranya Bu, berikan semangat untuk belajar. Oke. Ini Bu, belajar apa? Belajar redaksi. Terasa sekalian. Ya Allah, ngaji banyak banget yang kita belum ngerti. Kalau ngerti apa? Ya, berhenti putus asa, nggak belajar. Sebaliknya, kalau kita tahu kita belum ngerti ya belajar. Dan belajar itu berarti apa? Kita harus meluangkan waktu kita dari waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Bisa kepada sekalian? Dan sekarang itu sekalian, nama orang belajar, Masya Allah, luar biasa. Ini kemarin ada temanku, Ustadz, itu ada pesantren IT, Ustadz. Iya, kenapa? Oh, Masya Allah, masuknya Ustadz 50 juta. Oh, gitu ya. Saya terkenal banget pesantren, terkenal banget cabangnya. Pesantren, sekolah Islam. Apalagi, itu 1 bulan 7 juta, Ustadz. Oh, Masya Allah. Tapi yang daftar banyak, Ustadz. Banyak, banyak. Yang punya duit. Kalau nggak punya duit, gimana tuh? Ya. Tapi ada saja, Bu. Di mana, Pak? Tempat orang bisa belajar, ya. Bahkan bisa belajar, ya. Dengan begitu lapangnya. Ya, dikasih kesempatan bisa belajar tanpa keluar uang sama sekali. Kira-kira Bu, kait seperti begitu. Kait itu gitu bukan? Ini kan programnya apa? Memang kita belajar, yang penting mau belajar. Ya. Nggak ada IBT kalau masuk ini Bu, bayar 10 juta. Apa Bu? Sekali bayar sampai mati Bu. Ah gitu belajarnya kan. Ini sampai mati program ini. Sampai mati. Ada Bu? PD. Iya. Ada nggak? Nggak ada. Masya Allah, Masya Kirim-kirim Allah. share, kirim-kirim. Ikut aja, masuk aja. Ya, ada usahanya. Ada yang pernah tanya nggak Bu? Ibu Nasir udah bayar Bu SPP-nya program kait? Ada nggak Bu? Nggak ada. Karena saya pribadi Bu, termasuk yang belajar sama guru saya, nggak pernah diminta. Ada yang berbayar, program berbayar, tapi ada program yang nggak berbayar. Ya, saya yang penting kita belajar. Saya itu punya guru, saya pernah cerita mungkinnya. Saya itu punya guru tiap pekan datang. Ya, saya masih belajar sekalian, masih belajar Al-Quran, masih belajar ilmu, punya pengajian rutin setiap pekan. Ya. Tapi guru saya itu sekalian, setiap hari saya nanya, Ustadz, antum
ini tinggalnya di Jogja. Tapi itu belajar tiap hari Rabu, tiap pekan. Hari Selasa sore jam jam 4:30 sampai dengan 7:30. Dia Bu setiap hari Senin malam berangkat dari Jogja, ya. Tiba itu subuh di Jakarta hari Selasa. Oke, ada acaranya di Jakarta pagi. Nanti sore itu ya sore jam 5 mendampingi kita pengajian sampai dengan setiap pekan. Dan seingat saya kita nggak punya SPP, kita nggak pernah diminta tuh bayar sama guru kita. Dia bilang kenapa? Saya pun dengar cerita ya, dari apa dari guru saya, teman saya. Dia bilang begitu. Ada dulu guru dia pada zaman tahun 90-an itu berangkat dari Jakarta ke Yogyakarta, ya. Kenapa? Saat itu Bu, tiap pekan untuk mengajar murid-muridnya dan nggak diminta sesuatu. Bayangkan saja. Jadi betapa baiknya Allah sama kita. Apa ada momentum kita bisa belajar dengan begitu bebasnya. Itu ada momentum. Nah, dari awal Bu ini sengaja ini khusus kait ini disiapkan untuk itu. Ya, disiapkan Bapak Bu kita bisa belajar bareng-bareng. Ya, belajar bareng-bareng untuk waktu yang panjang. Selama saya kenikmatan Allah berikan, maka selama itu pula kita ini belajar. Kita ini belajar. Maka semua Allah jaga. Ya, kita bayangkan Bu, semakin lama kita belajar nanti apa? Semakin bagus cara baca Al-Qur'annya, kan? Nanti ada bertambah hafalannya. Semakin banyak yang bisa difahami makna-maknanya dan muncul semangat untuk menjadi orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Yang dengannya kalau sudah beriman Bu, semoga dapat dapat doanya para malaikat ini. Masya Allah kan? Dapat doa para malaikat. Doain kita, doain keluarga kita, dan yang lain. Ya, dan yang lain. Itu sekalian. Bisa Bu dirasakan? Nggak sendirian nih. Kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Bukan anak kita perlu bertindak ini. Karena perlu ngambil hal yang kadang-kadang Bu terasa berat tapi harus diambil. Nah, hari ini saya terus yang merasakan pekan ini eh, pertama kali saya terima surat dari anak saya. Saya punya perempuan baru masuk pesantren. Ya, baru masuk ke pesantren. Saya tuh nggak bayangkan dia akan masuk pesantren. Karena dia bilang, Abi saya mau jadi ini pekerjaannya ke depan. Oh, kalau begitu nggak usah masuk pesantren. Ya, sekolah tinggal di rumah aja, homeschooling di rumah, nanti menghafal dekat rumah. Tapi setelah setahun berlangsung, hasilnya nggak maksimal. Lagi orang tua cari jalan, oh ini kayaknya bisa nih masuk pesantren aja. Ternyata dia setuju masuk pesantren. Ya, tapi pesantren itu disyaratkan nggak boleh berhenti tengah jalan, harus 6 tahun. Kalau berhenti tengah jalan harus bayar sisanya. Wih, nggak ada pesantren begini modelnya. Nggak ada pesantren Bu. Bayangkan Bu, daftar sudah bayar, harus 6 tahun. Kalau sekolah 3 tahun, ya berhenti bayar sisanya itu. Dan gede bayarnya itu. Ya, anaknya mau bayar situ. Ya. Dan hari ini baru kirim surat merasakan ya pertama bahagia tapi ada berat ya karena memang hal baru. Tapi iya saling menguatkan misalnya kenapa kita berharap dapat doanya para malaikat untuk kita waman solah dan siapa saja yang soleh dari orang tua, dari pasangan hidup dan dari anak-anak kita sehingga semua bisa kumpul bareng nanti di surga. Nah, ditambah lagi bukan hanya keluarga, kumpul bareng dan teman-teman bersama, termasuk teman-teman sama-sama belajar di program kait ini, insya Allah ta'ala. Itu Bu, ya yang ingin sampai kepada Rami ini, ya. Jadi sudah berapa? Sudah 3 ya? Semua ada 8. Ada 8, 5 lagi, Ustaz ya. bukan 3. 3, 1, apa itu 1? Membenarkan. Membenarkan, mendengarkan, mempelajari. Mempelajari. Nah, nanti insya Allah kerjanya program berikutnya insya Allah. Oke, demikian dari kami Bu. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin ada hal yang mau disampaikan Pak Edi atau Faida yang sampaikan.
Ya, Iya, saya Masya Allah. Terima kasih, Ustadz. Ini kalau menurut saya kait ini luar biasa, Ustadz. Karena dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, saling melengkapi dan saling memperkaya, Ustadz. Jadi menarik banget ini, Ustadz. Saya terima kasih, Ustadz. Ini Bu Eti, Bu Amna ini teman kami seperguruan, Ustadz. Oh, Level 2 ini, Ustadz. Jadi Bu alhamdulillah. Eti, Bu Amna dari Medan, Bu Eti dari Banten ini, Ustadz. Oh, gitu. Pak Ajis dari Batam, ini ada nih hari ini, Ustadz. Bu Edri Yarnis, beliau dari Ciputat, ini satu perguruan nih, Ustadz. Oh, satu perguruan ya. Satu Masya perguruan, Ustadz Ustadz. bukan belajar, Ustadz. Allah. Baru belajar level 2, Ustadz. Level 2, Pak Oh, Ustadz. gitu. Ya, ya. Pertemuan ke-11, sudah. Masya Allah. Berarti sudah Alhamdulillah. Boleh bertanya Al- Ustadz? sudah ujian Boleh al berarti. bertanya? Ya. Ya, ya. Boleh bertanya Ustadz? Ya, silakan Ibu. Itu yang 8M itu tadi judulnya apa ya Ustadz? Saya ketinggalan itu tadi. Oke. Mau saya catat. Ya. Nanti Bu bisa nonton. Kami sudah kirim videonya tuh Bu ya. Ada video nanti kita kirimkan. Oh, Kita gitu. udah Bu sudah buatkan video satu grup satu file itu file YouTube itu Mm-mm. kumpulan semua materi-materi di program baik kita ini dari awal sampai dengan terakhir. Ya, Ya. saya kumpulkan kan itu lengkap. Tapi yang terakhir ini materi berjudul meninggikan derajat dengan Al-Quran. Oh, itu ya. Namanya eh, Dengan 8M itu tadi ya, dengan Ustadz. 8M. Oh, 8M mengimani Al-Quran. ya. Jadi apa dasarnya? Hadis Nabi kan? Ya. Sesungguhnya Allah meninggikan sekelompok kaum dengan Al-Quran dan merendahkannya dengan Al-Quran sekelompok yang lainnya. Itu ada hadisnya. Ya. Caranya apa? Caranya dengan Al-Quran. Darinya di mana? Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-4. 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka beriman kepada Al-Quran. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh bentuknya? Ya, mengiman Al-Quran dengan 8M gitu. 8M. Gitu. Bagaimana bentuknya itu? Mengiman Al-Quran ini dia. Jadi 8M mengimani Al-Quran agar Allah meninggikan martabat kita dunia akhirat. Nah, kita bersebutkan 3 ya. Makasih Ustadz. Nanti bukan semakin detail kan. Sudah muncul kan satu bentuknya membenarkan seperti apa, bentuknya mendengarkan seperti apa, bentuknya belajar seperti apa. Nanti ada lagi poin berikutnya itu yang lebih detail. Ya. Tujuan biar mudah kita mengamalkannya. Betul. Insya Allah. Ya. Kebetulan sudah saya catat Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Iya sudah saya catat. Alhamdulillah. Makasih penjelasannya. Oke. Silakan Ibu Nevia. Kira-kira apa hal Bu yang mau disampaikan dari pertemuan kita pada hari ini? Ya, Ustadz, terima kasih. Makin semangat, Ustadz, karena ternyata kita pesertanya bukan cuma sekitar 20. Jadi yang nggak kehitung adalah malaikat-malaikat. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Betul, bukan cuma 20 nih banyak. Banyak malaikatnya. Nggak kelihatan tapi. Ya Allah. Ibu, jangan sampai, weh malaikat hadir. Apa belajarnya sampai matung ngantuk, belajarnya itu sampai matung ngantuk, belajarnya itu loyo-loyo. Iya. Gitu. Tapi gini Bu, ada orang yang Masya Allah Bu, dia hadir pergi belajar. Tapi kondisinya memang membuat dia mengantuk ketika belajar. Ibu, saya tadi sempat nonton video saya hari ini. Ya Allah, ada peserta yang kayaknya tidur di acara bait. Ya. Tapi saya pertama yang ini ibu sudah tua kan, mungkin kecapean, sampai mengantuk itu terlihat di rekaman YouTube-nya itu sedang kayak tertidur gitu. Tapi ya tertidur dalam kebaikan ya. Siapa yang buat tertidur? Allah yang buat dia tertidur kan. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Masya Allah. Ini sudah Ustadz, ya Ibu Eti. tidak apa ya Ustadz ya, tidak ada kata terlambat. Saya merasa ini sekali gitu Ustadz. Ya baru di usia saya yang sudah senja ini gitu kok baru bertemu dengan
ya guru yang bisa mengajak kita gitu. Ya bukan belajar sih, saya nggak menyalahkan siapapun gitu. Tapi alhamdulillah ini pun orang tua mendidik saya untuk bisa membaca Al-Quran, walaupun tadi mungkin sampai hari ini ya nggak maksimal gitu Ustadz. Artinya saya merasa sangat-sangat sedih juga gitu, sangat kurang gitu. Orang melihat Ustadz sudah seperti apa, kok saya kayaknya baru belajar gitu Ustadz. Oh, tidak apa ya Ustadz ya, mungkin Allah tetap mencatat kita itu misalnya kebaikan untuk Ya, kelak apa namanya mendapatkan syafaatnya dari ya, Al-Quran betul ini Ibu. gitu. Betul Bu. Bu, ada orang malu Ibu, ya, karena sudah tua, belum bisa mengaji. Tapi malu itu membuat dia apa? Nggak mau belajar, Hmm. ya, nggak mau hadir. Itu yang bermasalah. Hmm. Tapi ada malu yang bagus, malu kepada Allah yang sudah kasih banyak kenikmatan, ya, Hmm. yang sekarang sudah kasih hidayah untuk Betul, mau betul. belajar, sudah tahu ada jalannya, tapi nggak mau mengambilnya. Itu yang keterlaluan. Ya. Siapa kasih kita pilihan, Bu, takdir? Baru kenal program misalnya sekarang. Kan Allah yang aturkan. Ya. Mau bilang, ya Allah, kenapa baru sekarang takdirkan saya begini? Mau bilang begitu sama Allah. Kan nggak bisa itu. Berarti apa? Inilah saat terbaikmu untuk bisa melewati fase baru dalam hidupmu. Kayak gitu, fase baru dalam hidupmu. Maka apa? Sudah, perhatikan yang depan, yang belakang sudah lewat, nggak mungkin balik lagi. Ya betul. Lewat itu. Tapi Bu, kita usia kita 60 tahun. Berarti masih ada 40 tahun ke depan Ibu. Ya enggak? Amin ya Allah. Kalau sampai 100 tahun, Amin Ustaz. amin. Panjang Amin. ini, ya. Ada 100 tahun. Saya itu punya guru, ya. Saya itu punya guru, kalau saya ketemu dia, saya selalu dengarkan dia punya perkataan, ya. Dia bisa selalu pakai bahasa Inggris, ya. Saya ingin menjadi orang-orang yang hidup, yang berumur 100 tahun 100 tahun ke atas. Ya, kenapa? Saya mau ingin hidup agar saya bisa melihat murid-murid saya menjadi murid-murid yang sukses. Saya ingin melihat murid saya itu mengisi istana. Uh, setiap kali saya ketemu sama dia selalu bilang begitu, bisa lihat. Ya, sekarang umurnya 60 tahun. Tapi kalau saya datang, ya pergi belajar sama beliau, dia selalu bilang itu, saya dengarkan beliau. Ya, saya mau menjadi orang yang berumur 100 tahun ke atas. Saya bisa menyaksikan murid-murid yang bersama saya itu mengisi ruang-ruang ruang kebaikan, mengisi istana negara. Wih, Masya Allah. Amin, Itu. amin, amin. Nah, kita masih muda. Kita Bu, masih muda nih, masih apa? Masih 60 tahun. Ya, saya punya murid sekejap Bu, sekarang udah 62 tahun. 3 tahun belajar sekejap sama saya, sekarang udah jus belajarnya. 3 tahun. Ya, sudah 82 tahun, 82 tahun. Berarti kalau kita dibanding beliau, kita masih apa? Masih sangat ini oh, sangat Masih Muda. muda ya Ustaz ya. 20 tahun. Masih muda Ustaz. Kan kayak anak kita berarti ya. Kalau kalau Menghibur 60 diri. tahun gitu. Kalau dia semua sampai gitu seharusnya gitu. Oke. Iya, Oke Bu ya, terakhir ya. Ada lagi terakhir Ibu Amnah. Ya. Eh, Kalau dari saya Ustadz, saya bersyukur Ustadz. Alhamdulillah masih diberi kesempatan sama Allah untuk memang seperti Ustadz tadi nyatakan bahwa ini semua sudah jalannya Allah. Bahwa saat inilah baru kita bisa belajar, apalagi mentadaburi ya Ustadz ya. Tadaburi ini artinya betul-betul kita merasakan kalau kita belajar itu apalagi Al-Quran ya Ustadz. Kalau hanya arti mungkin hanya sepintas, tapi kalau untuk tadabur itu betul-betul mempelajari. Bukan perkata-perkata tidak, tapi mempelajari makna yang ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah Ustadz. Jadi mungkin ini kayak semacam apa ya, testimoni saya bilang. Sungguh bersyukurlah kita yang masih diberi kesempatan sama Allah bahwa kita itu masih bisa berjumpa dengan orang-orang yang memang mempunyai satu tujuan, satu hati untuk mempelajari Al-Quran, Ustaz.
Iya, iya. Mungkin itu aja dari saya yang rasanya bersyukur gitu. Tidak ada kata lain selain mengucapkan Alhamdulillah Ustadz. Ya, Masya Allah. Itu aja. Oke. Terima kasih Ustadz. Jazakillah Masya khair Allah. Ibu Amna Subhanallah. semua penyampaiannya. Ya. Semoga Bu, Bapak, ini semua perkataan saling menguatkan semua kita. Ya. Amin. Masih banyak hal lain yang belum kita dapatkan. Ya, semua kita bisa sama-sama belajar. Ya. Belajar dari apa yang saya mengalami sendiri dari guru-guru saya. Ya. Yang saya ingin berbagi sama semuanya. Semoga ya jadi jalan semua kita untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat insya Allah ta'ala. Ya Demikian Bu ya, Ustadz. hari ini Ya Allah. kita Bu sekarang udah putuskan ya kita akan mulai jam setengah 8. Karena sekarang agak Ya. cepat nih, ya agak cepat biar agak lapang. Jam setengah 8, yang pertama jam setengah 10 lah bisa selesai 2 jam ya. Nah, Hmm. nanti kita Bu baru 2 ya. Nanti kita akan atur Bu kemungkinan akan tambah satu lagi programnya, program tahfiz. Artinya yang sudah punya Al-Fatihah mau distorkan dan mau dicek hafalannya apakah sudah benar cara bacanya atau tidak, kita akan atur nanti ke depan apa istilahnya programnya. Insya Allah. Karena itu programnya 3 yang programnya itu. Ya. Demikian. Oke. Terima kasih Ustadz. Kita akhiri dengan Terima doa kasih Ustaz. Terima kasih. kafaratul Terima majelis. kasih. Terima kasih semuanya. Jazakumullah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, ya. Mas ya. Terima kasih Ustaz. Salam. Yo.